Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. Ikhwan dan akhwat jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama kembali di pengajian rutin kita ini setelah kita libur selama sebulan penuh dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan pada kesempatan Ahad kedua ini ketiga ini di bulan Syawal 1436 Hijriah atau bertepatan juga bulan April 2025 Masehi. Dan alhamdulillah yang bersedia menjadi tuan rumah pada kajian awal atau pertama kita ini adalah saudara kita Doni dan Eva. Semoga ini pengajian di rumah beliau ini menjadikan rumah tangga beliau sakinah mawaddah warahmah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan di akhirat, diberkahi anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh, diluaskan rezekinya yang barokah, dan nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat kondisi kaum muslimin wabil khusus sekarang ini yang kondisinya sebagaimana yang telah dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hampir tiba saatnya, yakni umat-umat di luar Islam mengerumuni kita, kata Nabi, mengerumuni kalian seperti hewan-hewan yang berebut makanan di dalam sebuah bejana atau piring. Lalu salah seorang sahabat bertanya, apa karena jumlah kami sedikit pada saat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian pada saat itu sangat banyak. Akan tetapi kondisi atau keadaan kalian yang banyak itu seperti buih yang dibawa arus air. Nah, kita lihat ada buih itu kan di laut itu kan, sering kita lihat buih itu. Apa namanya itu kalau dalam bahasa kita? Buih lah ya, bahasa Unggul apa buih itu? Buih juga ya, nggak ada bahasa ini. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Entah. Buih. Ya, gelembung. Jadi seperti buih yang dibawa oleh arus air itu. Dan sungguh kata Rasulullah, Allah akan cabut dari dada-dada musuh kalian itu rasa takut terhadap kalian. Jadi dicabut oleh Allah, gak ada lagi rasa takut. Ya. Kenapa? Karena dulu waktu di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir itu mereka dijadikan
rasa takut dalam diri mereka kalau berhadapan dengan Rasulullah dan para sahabat itu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan jarak 1 bulan perjalanan itu mereka kalau mau bertemu Rasulullah itu sudah dihinggapi rasa takut. Coba kita berjalan jarak 1 bulan perjalanan itu jauh, mereka sudah dihinggapi rasa takut. Tapi kata Rasulullah nanti di akhir zaman itu mereka sudah agak dicabut rasa takut dari dada-dada mereka. Berarti mereka sudah berani. Mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya seperti itu. Nah sebaliknya kata Rasulullah, Allah masukkan, hunjamkan ke dalam diri kita kaum muslimin itu yang namanya penyakit al-wahan. Apa itu al-wahan? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu al-wahan itu? Nah, kata Rasulullah, wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Apa maksudnya itu? Yakni mereka cinta dunia itu yakni cinta dunia yang berlebihan sehingga menyebabkan dia buta matanya itu, nggak lagi melihat kebenaran, peka telinganya itu, nggak bisa lagi mendengar kebenaran. Kita nggak dilarang cinta pada dunia. Terlarang nggak cinta pada dunia? Nggak haram cinta dunia. Haram nggak Yopi? Antum cinta nggak sama istri Yopi? Hah? Oh cinta ya. Dari cinta nggak sama istri? Hah? Kok malu-malu jawabnya? Tegas dong. Tegas coba. Cinta. Rendra cinta nggak sama istri? Wah itu Rendra. Medi cinta nggak? Wah. Doni? Oh, saya cinta sama istri saya. Khairil belum. Jangan ditanya. Nanti Khairil marah dia. Cinta. Itu kan istri itu bagian dari dunia. Hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Kata Allah, zuyyina linnasi hubbus sahwati minan nisa wal banin. Dijadikan cinta, rasa cinta kita kepada istri dan anak-anak. Fitrah itu. Gak dilarang kita cinta kepada dunia. Asal cinta kita kepada dunia itu tidak melanggar aturan Allah. Ada orang yang karena cintanya terlalu kepada istri, dia melanggar aturan Allah. Sehingga apa yang dimau istrinya, mau halal mau haram, dia hantam saja. Alasannya karena cinta. Istrinya nyuruh begini, dia lakukan padahal itu sesuatu yang haram. Nah, itu nggak boleh. Itu yang dimaksud itu. Orang mengejar dunia, lihat manusia itu kan. Pagi siang jadi malam, malam jadi siang, mencari dunia. Berputar kepalanya itu. Ada yang gak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Mereka sibuk memikirkan pekerjaan mereka itu. Bahkan gak sempat lagi istirahat. Coba bayangkan. Orang-orang yang kaya itu mereka sibuk menghitung hartanya. Orang-orang yang miskin itu mereka disibukkan dengan pekerjaannya sampai tidur di mana? Di tempat mereka bekerja itu. Di proyek-proyek itu. Dan mereka tinggalkan akhirat, yakni nggak sholat, bahkan nggak puasa. Ini yang dilarang itu, yakni cinta dunia melupakan akhirat. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa karahiyatul maut. Takut mati. Kita boleh nggak takut sama mati? Boleh lah, normal. Kenapa kita nyebrang lihat kanan kiri? Kenapa kita mau lampu merah berhenti, lampu hijau jalan? Kenapa? Karena takut mati. Kenapa kita nggak berani masuk kandang singa atau masuk ke kolam yang ada buayanya? Ya karena kita takut mati. Tapi yang bukan itu yang dimaksud, yakni takut mati, yakni mereka ingin hidup 1000 tahun di dunia. Dan itu nggak mungkin. Kematian itu pasti datang.
Dan kita nggak tahu akhir kehidupan di mana. Wa ma tadri maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyin ardin tamut. Kamu tidak tahu apa yang akan kamu lakukan dengan pasti besok pagi, dan kamu tidak tahu di mana kamu akan mati. Tadi barusan kita ngobrol di mobil. Jadi ada seorang mahasiswi UGM, ya kan, naik motor, mau pulang Lebaran kemana tadi? Madiun dari Jogja. Tahu-tahu Hamin 2 apa? Nggak sampai ke rumahnya. Keluarganya cari-cari, lu anak tunggal. Tunggal cari sampai lapor polisi. Tahu-tahu 18 hari. 18 hari berarti tanggal 16 April. Ya. Kurang lebih gitu ya. Baru ditemukan ternyata dia masuk ke dalam parit, ditimpa motornya. Nggak ada yang tahu ini akhir kehidupannya. Anak baca artikel itu, ya Allah, kita nggak tahu akhir kehidupannya. Ya, anak gadis tadi itu nggak ada yang tahu. Itu ketahuannya gara-gara ada apa tadi, Indra? Petani yang mau melihat kebunnya, dia ngeliat kok ada motor, dia nggak tahu ada mayat. Pokoknya wanita itu ditimpa oleh motornya, dan barang-barangnya apa? Lengkap utuh, nggak ada yang hilang. Jadi polisi bilang dia tuh mungkin dia ngebut, dia pikir itu lurus jalannya, taunya belok, dia masuk ke dalam itu, timpa oleh motornya, dan berhari-hari sampai 18 hari udah hancur kan. Kita tahu akhir kehidupan kita ini. Dan di Bengkulu beberapa hari belakangan ini kan ada anak yang hilang, anak yang di jembatan itu ketemu belum? Udah ya? Udah, yang di Romakmur belum juga itu kan. Terus terakhir 2 orang ya, yang di Pulau Baya. Kita nggak tahu ibu. Kita kembali tadi. Jadi kita nggak tahu akhir kehidupan kita. Dan seorang Muslim dia harus bersiap dengan itu. Dan seorang Muslim itu kata Nabi SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia siap, ya, dia bersiap dengan yang akan kedatangan kematian itu. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan, kata para ulama, hadis ini menjelaskan pertama bahwa musuh Allah dari bala tentara iblis dan pembantu-pembantunya, yakni setan, sedang memantau perkembangan umat Islam dan negaranya, di mana mereka melihat penyakit wahan telah menjangkiti umat Islam dan menggerogoti tubuhnya. Orang-orang kafir dan musyrik ahli kitab selalu melakukan hal tersebut sejak awal munculnya Islam, di mana keberadaan negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah dan sekitarnya masih sangat muda. Apalagi sekarang ini, musuh-musuh Islam, negara-negara kufar itu mereka tidak suka. Bahkan sebagian yang mungkin ya biarkanlah umat Islam dengan kondisi mereka, tapi kehidupan mereka mengikuti apa? Mengikuti yakni kita. Sampai kata Nabi SAW, Muslim itu akan mengikuti sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka mereka akan ikuti. Siapa mereka itu, kata para sahabat? Al-Yahudi wan An-Nasr. Coba antum ya, ibu-ibu lihat tuh. Anak baru baca juga artikel tuh di Jawa Barat, Sunda. Jadi di situ, yakni anak-anaknya bahkan ibu-ibunya itu terkena sindrom TikTok itu. Jadi dia kalau mendengar itu apa? Langsung bergerak. Innalillahi. Iya itu. Jadi langsung apa? Kayak kena sentrum itu. Dan itu para psikolog atau psikiater tuh udah ini khawatir itu kondisi. Mendengar itu tuh langsung leprek gitu. Apa namanya, latah itu. Ngeri sekali kan. Lu bayangin orang lagi sholat lalu dengerin itu, kan kacau semua kan. Lagi apa? Upacara. Gimana orang lagi latah gimana? Antum bayangin lah ada ustadz latah lagi ceramah. Iya betul kayak gitulah.
Antum lihat tuh daerah mana itu, pokoknya di Sunda itu. Satu kampung itu tuh tiba-tiba langsung bergerak kalau mendengar itu. Dan itu kan orang-orang mereka yang buat aplikasi itu kan. Makanya anak sendiri dari awal nggak mau aplikasi apa tuh. Nah itulah, nggak ada anak download. Karena intinya itu ya memang musik dan joget itu. Ya walaupun ya sebagian orang juga ada lah jadi dakwah atau apa. Tapi ya jelas waktu kita scroll ya itulah ya kan. Nah, dan berhasil mereka itu. Bahkan sebagian daerah-daerah pelosok di Jawa apa kan, itu penduduk kampungnya itu memang berjoget semua kan. Apalah itu nama itu lah. Nah inilah yang dimaksud salah satunya itu. Ya ini kaum muslimin mengikuti ahlu kitab itu. Yang kedua, orang-orang kafir saling mengajak dan berkumpul untuk membuat konspirasi terhadap umat Islam, negara, penduduk, dan bahkan para da'inya. Antum lebih tahu lah. Yang ketiga, tanah-tanah kaum muslimin, yakni sumber kebaikan dan keberkahan, di mana orang-orang kafir berusaha untuk menguasainya. Antum lihat, kita kemarin negara kita dihebohkan sampai pulau laut juga. Ini benar, subhanallah kan. Dan ternyata kita lihat rata-rata mereka orang-orang non muslim, ya kan? Dan mereka punya uang. Yang keempat, orang-orang kafir memakan, mencuri, meraup kekayaan kaum muslimin dengan rakus tanpa ada bisa mencegahnya. Ini terbukti ya hadis tadi yang kita baca tadi. Yakni mereka seperti hewan yang menyantap makanan. Itu Nabi ibaratkan seperti itu. Yakni orang-orang kafir makan, mencuri, meraup kekayaan kaum muslimin. Habis dibawanya. Habis emas kita dibawanya. Tak tersisa lagi. Ada Ustadz Mas Rendra ada tersisa. Ya Mas Jawa itu masih itu habis dibawanya. Bertonton. Bengkulu itu lu punya apa? Emas kan mana? Habis. Itu siapa yang bawa? Belanda atau apa? Yang di Lebong? Hah? Belanda? Nanti antum lagi carilah tuh kemana emas Lebongnya. Habis bawa aja. Dan hanya tersisa emas Jawa. Yang kelima, sesungguhnya bangsa-bangsa kafir tidak takut lagi dengan kita. Kenapa? Karena kaum muslimin nggak ada lagi wibawa. Antum baca nggak kisah waktu itu ada kisah di pertengahan abad Masehi atau Hijriah itu ada seorang wanita dipermainkan oleh orang-orang kafir. Jilbabnya ditarik atau langsung itu sultan dari mana itu kirim pasukan, bayangkan pasukan dikirim untuk membela perempuan yang kalau sekarang kita lihat sedih, kita lihat Palestina itu berapa hampir 100 tahun kita tonton itu bayi-bayi, iya kan, bayi-bayi. Kadang kita sekarang pun jadi bingung ini kapan peristiwanya ini. Iya kan? Karena tiap hari kita lihat itu yang dibom rumahnya, yang anaknya makan makan rumput. Yang kambing pun sendiri mungkin mikir-mikir mau makan, mesti milih-milih kalau kambing kita karena banyaknya pilihan yang lebih bagus. Tapi kondisi mereka lihat orang Yahudi, kita mau berbuat gimana? Hanya kita bisa bantu apa? Doa dan apa? Ya, rupiah yang kita bantu. Itu pun untuk menyampaikannya penuh perjuangan ya kan? Bahkan negara akhirnya kan berusaha untuk tembus blokade apa istilahnya. Karena nggak tahu, antum lebih tahu. Mana kaum muslim? Sebagiannya Rohingya lihat terkontang apa? Terlontang lantung dari negeri mereka, terbuang. Bagi sebagiannya mati disiksa dibunuh.
Kenapa? Mempertahankan apa? Akidah mereka itu. Yang kadang sebagian kaum muslimin, kecuali yang dirahmati Allah, mereka menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka. Nah, itu tadi sudah kita bahas. Yang ketujuh, orang-orang kafir menjadikan negara-negara kaum muslimin bercerai-berai, ya, kita bertengkar. Ya, hanya masalah-masalah sepele kita bertengkar. Coba lihat, apalagi antum yang kita yang hobi berselancar di dunia maya, wah, apa aja diperdebatkan. Coba sekarang apa yang nggak diperdebatkan? Ya? Kalau dulu mungkin hanya mana dulu telur sama ayam, ya kan? Dan seterusnya. Sekarang semua bisa berdebat. Dari sepak bola, debat juga. Seolah-olah jago semua main bola kita kan. Belum lagi agama, ya kan? Yang dulu, yang sebenarnya itu ilmu sebenarnya belum ada untuk orang awam, tapi karena media sosial tersebar luas, ya kan, bisa berkomentar semua. Dulu kan ilmu itu kan terbatas, kan nggak semua ilmu. Sama kayak kita, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh orang-orang di kampus kan beda dengan dipelajari di mana untuk anak SMP, SD, ya kan. Tapi sekarang kan semua bisa apa? Bisa mengakses. Sehingga yang sebenarnya ilmu itu terbatas bisa diakses semua orang. Bahkan lintas kelompok. Kelompok ini bisa melihat kelompok itu bisa melihat dan bisa berkomentar. Bahkan bisa fiktif. Ana punya akun, Ana bikin akun sendiri 10. Ana komen situ padahal Ana itu. Antum akhirnya terpengaruh. Antum pikir ya bener-bener apa? Bener-bener si Amri sedang bertengkar sama, padahal tahu-tahu nggak tahu itu gua juga itu. Betul nggak? Coba lihat sekarang hancur loh. Dan sebagian orang ada yang terfitnah itu hancur. Apalagi sekarang AI apalah segala macam hancur. Kalau nggak siap-siap fitnah sekarang. Anak berlindung kepada Allah, jauhkan lain Allah dari, iya kan? Kita main-main langsung jatuh ini orang wibawa orang itu. Yang nama baiknya apa? Karena difitnah, ya kan? Salah satu dosa besar itu adalah memfitnah laki-laki yang perempuan yang baik berzina. Coba antum bayangkan, hancur. Nah itu terjadi cerai berai, diadu. Kalau istilah Belanda dulu apa, politik divide apa, ampera gitu. Nah kita sekarang kelompok ini diadu dengan kelompok itu. Yang nggak punya ilmu juga berdebat. Padahal itu sebenarnya nggak penting. Ulama juga berbeda. Sampai kapan mau berdebat itu? Yang ke-8, unsur-unsur umat Islam tidak terletak pada kuantitas, perlengkapan dan hewan tunggangannya, tapi terletak pada akidah dan manhaj mereka. Karena umat Islam merupakan umat akidah dan membawa bendera tauhid. Ya, jadi melihat realitas umat Islam pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an, mereka bisa mencapai masa kejayaan dan keemasan. Namun sepeninggal Rasulullah SAW dan sesudah masa Khulafaur Rasyidin, umat Islam mulai mengalami kemunduran sampai saat ini. Muncul aliran apa? Aliran sesat, memperhatikan, dan mereka mengadakan, kita harus mendiagnosa, meneliti, mengamati, dan mengadakan terapi terhadap penyakit yang sudah menjangkiti kita ini kronis, harus segera dicari. Dijelaskan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan hidayah, yakni iman Islam, bahkan diberikan oleh Allah hidayah dengan yakni yang namanya manhaj salaf. Ini satu
nikmat dari Allah. Tapi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, yakni kepada para sahabatnya, ada fitnah yang besar. Fitnah itu ada dua, yakni fitnah subhat dan fitnah syahwat. Fitnah subhat, fitnah yang merusak ilmu sehingga mengikuti aliran-aliran sesat, pemahaman sesat, sesuatu yang samar. Subhat, ketidakjelasan. Ini berbahaya sekali. Antum lebih baik tidak tahu ikhwan daripada salah paham. Ngerti nggak maksudnya? Masih beritahu nggak? Masih ini. Kalau ditanya saya nggak tahu, masih normal. Tapi antum ditanya lalu tak tahu, ternyata tahunya itu salah gitu. Lebih berbahaya itu. Betapa banyak orang itu dia masuk ke aliran-aliran sesat, dia sotoy, kan? Coba antum lihat. Ada yang mengaku bisa terbang kayak Superman tembus semua, jebol ya Allah. Ada yang mengaku bisa ketemu dengan Nabi, bertanya dengan Nabi, ini hadisnya sahih apa enggak di Nabi? Ya Allah, Nabi Imam Bukhari aja berapa puluh tahun dia nyari hadis dari Bukhara, dari mana? Udah Soviet apa? Sekitar berapa 1000 lebih gurunya tuh nyari hadis. Dia enak aja tunggu ya, nanti malam saya tanya. Dan itu disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan ada yang ngaku sudah pernah bertemu dengan apa? Imam Mahdi, saya sudah melihat matanya. La ilaha illallah. Antum coba antum lihat kan? Dan itu menjadi kita makin yakin bahwa kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajar nanti orang-orang yakni tertipu dengan Dajjal itu. Dajjal itu nanti hari kiamat dia akan datang dengan bawa api dan air. Kata Nabi itu api itu masuk kamu itu sebenarnya air yang sejuk. Jangan kamu masuk ke air itu sebenarnya api. Karena Dajjal pada saat itu dia bisa turun hujan turun katanya. Bangun orang hidup orang itu. Tumbuh-tumbuhan bangun. Banyak orang yang tertipu. Nah sekarang aja belum Dajjal yang kafaro itu belum muncul. Sekarang aja banyak tertipu. Kaum muslimin tertipu sama penggombal-gombal itu. Jualan agama itu. Dengan berbagai macam cara jualannya. Sorbannya, warnanya, gamisnya ya kan. Pengakuannya saya ini keturunannya. Ada jualan, enak banget dia ngomong, ya kan? Gak ada kebanggaan terhadap yang paling mulia itu di sisi Allah adalah apa? Orang yang takwa, bukan karena keturunan. Tapi sebagian kaum muslimin, apa istilah itu feodal kita, udah yang karena terbiasa dengan feodal itu. Nah itu mudah itu masuk ke sisi-sisi agama masuk itu. Dan orang muda ditipu seperti itu. Subhan itu muncul. Orang beribadah di kuburan. Bayangkan deh. Kuburan itu dibuat seperti lebih bagus dari kamar pengantin. Untuk bunda pengantin kan gimana kamar gitu bagus, wangi. Masih ingat gak antum kamar pengantin antum? Wangi kan? Itu sekarang kuburan itu dibuat seperti itu sehingga orang betah di situ. La ilaha illallah. Minta-minta di kuburan ini subhan. Belum datang itu apa Dajjal yang kafaro itu belum datang itu. Orang ibu-ibu aja didatangi tukang jualan magicom aja kadang tertipu juga ibu-ibu. Udah ada magicom 1 beli lagi 2. Karena sales magicom itu jago apa? Mancing-mancing. Itu baru sales magicom. Gimana kalau datang Dajjal itu? Makanya kata Rasulullah paling banyak wanita yang terkena apa namanya Dajjal itu. Pengaruh Dajjal. Nah sekarang itu
penipu-penipu, orang berjualan agama juga gitu ya. Dan sebagian kaum muslimin hilang karena ilmu tadi kan. Belum lagi syahwat, fitnah yang merusak keinginan sehingga membuat orang tertipu dengan dunia, kedudukan, jabatan, harta, wanita. Orang memukul dari kekayaan, coba lihat. Coba antum lihat sekarang ukuran orang itu kan, apa yang dipertontonkan manusia itu, rumah, kemewahan, ya kan? Apa istilahnya benar? Flexing, pamer. Ya Allah. Ya nggak tahu nanti azab di akhirat menunggu. Ini orang-orang yang menyimpan emas perak mereka dan tidak mengeluarkan kewajiban mereka, siaplah Allah akan panggang mereka dengan emas perak mereka itu. Antum kita nggak dilarang punya harta. Sahabat Nabi ada juga yang kaya. Abu Bakar, Umar, Utsman kaya. Tapi mereka dunia itu nggak jadi di hati mereka, dunia hanya di tangan, bisa dibuang sama mereka. Tapi sebagian kita masuk dunia itu ke hati sehingga dikuasai dan jadi Qarun. Dan Qarun berkata, sesungguhnya aku dapat harta ini dari hasil usahaku sendiri. Sehingga jadilah. Dan Nabi SAW juga dia nggak takut. Nabi itu kata Nabi, aku nggak takut dengan kemiskinan atau sumat. Yang aku takuti ya ini terbukanya pintu dunia. Dan kita lihat memang jatuhnya Islam itu ketika Islam itu mengalami apa? Kemajuan yang besar, dapat penaklukan di mana. Lihat kapan Islam apa jatuh? Karena harta berlimpah ruah. Itu pusat mulai jatuh Islam. Pada saat miskin, lihat waktu zaman miskin, kaum muslimin yang Nabi perang Khandaq itu mengikat batu di perutnya, mereka tahan. Dan kita wajar gitu kan, memang cobaan harta itu paling berat. Kenapa? Karena harta orang bisa berbuat sekehendaknya. Kalau miskin apa? Miskin aja kita mau ketawa aja pelan-pelan. Betul gak? Takut mau ketemu miskin ketawa rusak dulu. Ya kan? Coba kalau ketemu sebagian saudara-saudara kita yang miskin, kalau ketemu keluarga besar, dia belakang, ya kan? Malu dia, ya kan? Nyuci piring, sedih orang itu. Ya. Beda dengan yang kaya-kaya itu kan cerita, aku beli kebun situ, ini kaya dusun. Ya kan, bawa mobil, titip, mobilnya, remote-nya bunyi kan, titip. Wow. Istrinya ngeliatin kunyitnya di tangannya, ya kan? Beda dengan saudara-saudara kita yang miskin, ya kan? Ya ngomong aja, ketawa juga nggak berani kenceng-kenceng, takut. Ya. Apalagi terlihat benar tuh kalau di keluarga besar kita, kalau yang miskin-miskinnya beda dengan yang banyak duit. Maksud kita nggak itu nggak, masing-masing orang punya. Jadi maksudnya fitnah harta itu sangat berat. Berapa banyak laki-laki jatuh karena begitu dia miskin. Pada saat dia kaya, kenapa? Karena dengan duit itu dia bisa. Gitu juga perempuan. Perempuan kalau dia banyak harta, suaminya apa? Macam-macam, tendang sama dia. Ya kan? Oh, sudah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi kau katanya. Rupanya doa kabar masjid nyuruhnya lakinya pergi. Tanpa lu gua juga bisa. Ya kan? Karena dia bisa cari uang sendiri, hartanya banyak. Beda kalau perempuan yang dia memang bergantung kepada suaminya itu, baik ekonomi, baik kecintaannya, ya kan? Nah, ini kenyataan yang kita lihat. Nah, itu jadi fitnah harta itu paling besar itu. Jangan antum. Nggak dilarang kok. Antum mau berdoa, ya Allah, Allahumma aksir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Nggak dilarang lah Ustaz doa kaya, enggak. Nabi mendoakan Anas bin Malik jadi orang kaya. Jadi Anas bin Malik kaya. Berhektar-hektar kebun kurmanya, beratus-ratus ontanya, kambingnya. Sampai dia jadi orang kaya di
Madinah. Dan umurnya panjang juga, 120 tahun. Dan anak cucunya, anaknya 100 bang. Anak-anak bin Malik. Dilarang. Tapi dia tahu tugasnya, keluarin infak. Tapi kalau kita jadi orang kaya, lupa, belum kayo nak sibuk bini lagi gitu bini. Belum kayo. Kalau lagi sudah kayo gitu. Sehingga doa bininya apa? Allah janganlah jadikan istri suamiku kaya. Bininya dewe namun doain suaminya kaya. Karena berbahaya biarlah dia miskin laki aku ya Allah, agar dia tetap bersama. Dan juga pertanyaan di akhirat tuh banyak. Belum beranjak kata Nabi, belum melangkah kaki kita di padang mahsyar itu sebelum kita ditanya beberapa hal. Salah satunya harta. Harta kau dapat dari mana? Kau gunakan untuk apa? Harta itu dua. Dapat dari mana? Kau pakai untuk apa? Habiskan. Dan itu benar, zaman sekarang aja punya harta pusing orang yang punya harta, ya kan? Belum laporan apa? Pajak. Ya kan, punya mobil 3 coba tuh. Yang punya mobil 3 nih. Bayar tadi anak Rendra pas tuh jogging tadi apa? Ada mobil pejabat. Itu mobil apa? Mobil apa tadi? Bapak ini? Hah? Pariset. Satu miliar ini kata Rendra. Itu Ustaz pajaknya per tahun berapa? 25 juta. Ya, pajaknya aja setahun. Berarti tiap tahun 25 juta bayar. Bayangin. Pajaknya doang itu. Bayangin. 25 juta itu bisa gaji orang sekarang. UMR berapa? Bagi itu bisa untuk bayar 10 orang. Bayar gaji. Itu hanya bayar pajak. Mau ada di akhirat nanti. Itu baru satu. Belum lagi dia rumahnya, motor anaknya. Orang kaya. Di akhirat, di dunia aja kayak gitu ditanya. Dan dia akhirnya bekerja sama lah dengan orang pajak, tipu menipunya kan. Antum lebih tahu, antum banyak harta kan. Ya, betul kan nih? Iya kan? Kerja sama dengan orang bank ya kan? Tutup-tutupin supaya jangan keluar pajak yang ini ya, bebek ngasih aja ini. Dan itu tahu. Itu di dunia. Di akhirat apalagi sebesar biji zaro itu ditanya. Bayangkan orang lama itu, waduh. Nah, tapi itu hadisnya doif ya. Sampai ada hadis doif atau palsu itu. Yakni orang-orang miskin itu lebih dahulu masuk surga dibanding orang kaya. Tapi hadisnya enggak ini. Hanya itu sebagai perumpamaan sajalah. Kalaupun hadisnya itu. Yakni bahwa orang kaya itu lama ini hisabnya itu. Lama. Dan sebagian orang kaya juga kalau dia nggak pandai nggak bisa tidur, dia nyenyak di dunia ini. Mau lebaran dia harus bayar apa THR apa segala macam. Beda dengan orang miskin, dia nunggu THR. Ya. Nah, itu. Kita lanjutkan jadi, nah bagaimana itu cara menghadapi itu? Ya ini tidak ada lagi fitnah itu, bagaimana itu? Menghadapi fitnah itu kan para sahabat. Kata Nabi SAW, hendaklah kita kembali kepada urusan pertama kali. Yakni yang dimaksud dengan kembali kepada urusan yang pertama kali, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya aku tinggalkan di tengah kalian 2 perkara, kalau kalian berpegang dengan keduanya itu kalian tidak akan tersesat, yakni Al-Quran dan Sunnah. Nabi sudah meninggalkan 2 itu dan kita tahu. Tapi ternyata sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua orang mengaku kembali kepada Quran dan Sunnah. Ternyata kenapa terjadi perbedaan? Bahkan terjadi kesesatan. Kenapa? Penyebabnya itu
dia pemahamannya itu, memahaminya bagaimana, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah itu pemahaman siapa? Karena kalau menurut pemahaman masing-masing golongan atau akal masing-masing atau tokoh masing-masing, itu akan muncul ratusan pemahaman, bahkan ribuan. Menurut ini begini, menurut itu begitu. Kita sekarang ini 7 orang ini, kita baca satu ayat, baca satu hadis, menurut kita sudah 7 ini kita yang hadirnya. Kalau pemahamannya menurut kita masing-masing. Nah, itulah yang diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan beliau menyebutkan sebuah hadis lagi, kalau kalian telah berjual beli dengan sistem inah, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pekerjaan, serta meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai kalian, dan dia tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan oleh karena itu yang menjadi konsen kita saat ini ya al-fahmu tadi, yakni pemahaman. Karena semakin ke depan akan semakin banyak perselisihan terjadi di antara kita. Maka Nabi mengatakan, siapa saja kalian yang hidup sesudahku, ini perkataan kepada para sahabat, kalian akan lihat perselisihan yang banyak, maka wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang dapat petunjuk. Pegang erat-erat, gigit dia dengan gerahamnya. Jauhilah perkara baru, yakni bid'ah dalam agama, karena bid'ah dalam agama itu adalah sesat. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan bagaimana memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Kita akan membacakan kitab ini, yakni kitab dengan mulia dengan manhaj salaf. Dan tujuan kita mempelajari ini adalah kita ingin masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, pemahaman dan waktu yang luang kepada kita, sehingga kita dapat membacakan apa yang akan kita sampaikan di majelis ini, yakni hal-hal yang berkenaan dengan pemahaman apa yang kita ikuti selama ini, yakni pemahaman atau manhaj salaf itu, dan kita bisa mulia hidup dengan manhaj yang kita yakini. Insyaallah taala barangkali di pertemuan yang akan datang kita akan masuk poin atau bab pertama, yakni pengertian manhaj salaf dan salafiyah menurut bahasa, istilah dan seterusnya. Ini satu yang sangat bagus sekali, dan Doni sepertinya punya kitabnya, punya itu bagus. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang satu persatu bab akan kita bahas insyaallah taala. Barangkali ini cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.